Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanwar Hadi dengan NPM 4518210022 ingin menjelaskan sistem pakar untuk memprediksi penyakit pada tanaman cabai menggunakan metode Dempster-Shafer. Di sini ada pengertian, latar belakang, rumusan masalah, analisa perancangan, dan kesimpulan. Kita masuk ke pengertian. Yang pertama ada sistem pakar. Menurut Kusrini pada tahun 2006, sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Kemudian ada penyakit tanaman. Penyakit tanaman adalah gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme, di mana mikroorganisme tersebut adalah virus, bakteri, protozoa, jamur, dan cacing nematoda. Mikroorganisme ini dapat menyerang organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan buah. Penyebaran penyakit pada tanaman dapat terjadi melalui angin, air, atau serangga. Serangga dapat menularkan virus, bakteri, protozoa, dan jamur dari satu tanaman ke tanaman lain. Selain itu, faktor lingkungan, misalnya seperti kelembapan dan suhu udara, mempengaruhi penyakit pada tanaman. Tanaman yang terserang suatu penyakit akan terhambat pertumbuhannya dan akhirnya dapat mati. Dikutip dari tim Bina Karya Tani dalam bukunya yang berjudul Pedoman Bertanam Cabai pada tahun 2008. Selanjutnya ada pengertian dari Dempster-Shafer. Dempster-Shafer merupakan teori matematika dari evidence, di mana teori ini dapat memberikan sebuah cara untuk menggabungkan evidence dari beberapa sumber dan mendatangkan atau memberikan tingkat kepercayaan. Dipresentasikan melalui fungsi kepercayaan, di mana mengambil dari seluruh evidence yang tersedia. Teori tersebut pertama kali dikembangkan oleh Arthur P. Dempster dan Glenn Shafer. Secara umum, teori Dempster-Shafer ditulis dalam suatu interval belief, plausibility, di mana belief adalah ukuran kekuatan evidence dalam mendukung suatu himpunan proposisi. Jika bernilai 0, maka tidak ada evidence, dan jika bernilai 1, menunjukkan adanya evidence atau kepastian. Plausibility atau PL dinotasikan sebagai PL dalam kurung S sama dengan 1 dikurang belief dalam kurung S. Plausibility juga bernilai 0 sampai 1. Jika yakin akan S, maka dapat dikatakan bahwa belief dalam kurung S sama dengan 1 dan plausibility dalam kurung S sama dengan 0. Pada teori Dempster-Shafer, dikenal adanya frame of disagreement yang dinotasikan dengan theta. Frame ini merupakan semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis. Tujuannya adalah untuk mengaitkan ukuran kepercayaan elemen-elemen theta. Tidak semua evidence secara langsung mendukung tiap-tiap elemen. Untuk itu, perlu adanya probabilitas fungsi densitas yang dinotasikan dengan M. Nilai M tidak hanya mendefinisikan elemen-elemen theta saja, namun juga semua subsetnya. Sehingga, jika theta berisi n elemen, maka subset theta adalah 2n. Jumlah semua M dalam subset theta sama dengan 1. Apabila tidak ada informasi apapun untuk memilih hipotesis, maka nilai M himpunan theta sama dengan 1,0. Apabila diketahui X adalah subset dari theta dengan M1 sebagai fungsi densitasnya, dan Y juga merupakan subset dari theta dengan M2 sebagai fungsi densitasnya, maka dapat dibentuk fungsi kombinasi M1 dan M2 sebagai M3, yaitu sebagai berikut. Latar belakang. Cabai merupakan salah satu bahan pokok makanan dalam kehidupan sehari-hari. Perawatan pada tanaman cabai harus dilakukan dengan sangat ekstra, dikarenakan tanaman cabai adalah salah satu tanaman yang rentan terhadap penyakit. Jika penyakit pada tanaman cabai tidak cepat diketahui, maka penanganannya akan terlambat sehingga akan mengakibatkan tanaman cabai tersebut tidak dapat berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara yang efektif untuk memprediksi penyakit pada tanaman cabai, sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat sesuai dengan ciri-ciri penyakit yang terdapat pada tanaman tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dibuatlah sistem agar bisa mengetahui lebih jelas mengenai penyakit pada tanaman cabai, sehingga memudahkan dalam penanganan penyakit pada tanaman cabai. Untuk memudahkan penelitian, dibutuhkan satu metode untuk dapat membantu sistem. Metodenya adalah metode Dempster-Shafer. Rumusan masalah. Berikut adalah rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini.
Yang pertama, bagaimana memprediksi penyakit pada tanaman cabai melalui sistem pakar. Yang kedua, bagaimana membuat rule kepakaran yang akan digunakan pada rancangan sistem. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan metode Dempster-Shaver dalam sistem pakar untuk memprediksi penyakit pada tanaman cabai. Yang keempat, bagaimana merancang sistem pakar untuk memprediksi penyakit pada tanaman cabai. Analisa dan perancangan. Berikut adalah tabel dari gejala-gejala yang ditimbulkan pada penyakit cabai. Berikut adalah tabelnya. Setelah kita mengetahui gejala-gejala tersebut, maka dibuatlah rule untuk menentukan penyakit yang dialami oleh tanaman cabai tersebut. Dan berikut adalah rule-nya. Selanjutnya ada diagram konteks. Di sini, pertama-tama, admin akan menginput data gejala, data penyakit, dan data saran yang didapat dari pakar. Selanjutnya, user akan menginput gejala dan data user ke dalam sistem pakar, yang kemudian dihubungkan ke pakar agar menghasilkan konsultasi. Selanjutnya, hasilnya akan diberikan ke dalam sistem pakar, dan sistem pakar akan memberikan hasil konsultasi dan informasi penyakit kepada user. Dari hasil konsultasi tersebut, sistem pakar memberikan hasil konsultasi dan data user kepada admin untuk dilakukan penyimpanan data. Di sini ada analisa dan logika Dempster-Shaver. Di sini ada satu contoh kasus dan terdapat 10 jenis penyakit. Untuk gejala pertama, terdapat layu yang diawali dengan daun muda. Apabila diketahui nilai kepercayaan setelah dilakukan observasi layu diawali dengan daun muda sebagai gejala layu bakteri, layu fusarium, dan virus adalah sebagai berikut. Di mana M1, himpunan dari penyakit 2, 3, dan 9 memiliki tingkat kepercayaan 0,7. Dan M1 theta sama dengan 1 dikurang 0,7 dan memiliki nilai kepercayaan 0,3. Setelah itu, muncul gejala kedua, di mana gejala kedua adalah daun keriting, dan menghasilkan M2, himpunan dari penyakit 2, 9, dan 10, yang memiliki tingkat kepercayaan 0,8. Dan M2 theta memiliki tingkat kepercayaan 0,2. Karena munculnya gejala baru, maka harus dihitung densitas baru untuk beberapa kombinasi. Untuk memudahkan perhitungan, maka himpunan-himpunan bagian dibawa ke dalam bentuk tabel. Berikut adalah bentuk tabelnya, di mana kolom pertama berisikan semua himpunan bagian pada gejala pertama, yaitu layu diawali dengan daun muda, dengan M1 sebagai fungsi densitasnya. Baris pertama berisikan semua himpunan bagian pada gejala kedua, yaitu daun keriting, dengan M2 sebagai fungsi densitasnya. Baris kedua dan ketiga pada kolom kedua merupakan irisan dari kedua himpunan. Selanjutnya, dihitung nilai densitas baru untuk beberapa kombinasi dengan persamaan Dempster-Shaver sebagai berikut. M3 dengan himpunan P2 dan P9 menghasilkan tingkat kepercayaan sebanyak 0,56. Selanjutnya ada M3 dengan himpunan P2, P9, dan P10 menghasilkan tingkat kepercayaan 0,24. Dan yang terakhir, M3 dengan himpunan P2, P3, dan P9 memiliki tingkat kepercayaan 0,14. Sehingga dengan adanya kedua gejala tersebut, maka densitas yang paling kuat adalah P2 dan P9, yaitu dengan tingkat kepercayaan 0,56. Selanjutnya masuk ke perancangan sistem. Di sini adalah tampilan dari perancangan sistemnya, di mana dimulai dengan menginput gejala 1 dan densitas 1, kemudian dilakukan perhitungan, kemudian sistem akan bertanya apakah gejalanya 1 atau lebih. Jika gejala 1, maka sistem akan menampilkan jenis penyakitnya dan selesai. Jika tidak, maka input gejala kedua dan densitas kedua. Lalu lakukanlah perhitungan dan sistem akan bertanya apa gejala habis. Jika ya, maka ditentukan nilai maksimal dan sistem akan menampilkan jenis penyakitnya kemudian selesai. Jika tidak, lakukan pengulangan
dengan memasukkan gejala yang lainnya. Kesimpulan. Di sini terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama, sistem pakar untuk memprediksi penyakit pada tanaman cabai ini dapat memberikan kemudahan bagi para petani untuk dapat mengetahui lebih awal tentang gejala dan penyakit yang dialami oleh tanaman. Yang kedua, memerlukan seorang yang ahli dalam memprediksi penyakit pada tanaman cabai untuk membuat rule-rule kepakaran dalam sistem pakar untuk memprediksi penyakit pada tanaman cabai. Yang ketiga, dalam pengimplementasian metode Dempster-Shafer untuk memprediksi penyakit pada tanaman cabai ini menggunakan backward chaining. Yang keempat, dalam perancangan sistem pakar untuk memprediksi penyakit pada tanaman cabai menggunakan pertanyaan-pertanyaan mengenai gejala penyakit. Sekian penjelasan tentang sistem pakar untuk memprediksi penyakit pada tanaman cabai menggunakan metode Dempster-Shafer. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.